Di era disrupsi sekarang ini atau di zaman sekarang, itu jenis pekerjaan banyak sekali yang bermunculan. Yang dulu sama sekali tidak terpikirkan bahwa itu bisa menjadi pekerjaan. Dan banyak pula pekerjaan yang baru-baru ini terasa aneh bagi sebagian besar orang. Atau mungkin unik. Misalnya, kalau Anda lagi kesal, lagi marah, lagi emosi, tapi tidak bisa menumpahkan kekesalan, kemarahan itu, jangan khawatir, karena ada tempat di mana Anda bisa menghancurkan televisi, radio, melempar botol ke dinding, pokoknya apa aja Anda bisa rusak tanpa ada yang keberatan atau marah-marah ke Anda. Ini menarik sekali. Atau kalau jengkel, emosi, diledekin karena jomblo terus, nggak punya pacar, nah, ada tempat penyewaan pacar. Dan juga kalau mau bunuh diri, tahan dulu. Karena kalau selama ini merasa tidak ada orang yang mau mendengarkan curhatan Anda, ini ada tempat yang tepat untuk curhat, dan mudah-mudahan keinginan bunuh diri itu bisa dibatalkan. Lalu, siapa di balik ide-ide kreatif seperti ini? Yang pertama, mari kita berikan aplaus untuk Candy. Candy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu dari mana sih asalnya? Dari Malang. Dari Malang? Iya. Oke. Umurmu berapa? 19 tahun ini. Sekarang ini? Iya. Baik. Jadi apa betul kamu punya usaha penyewaan pacar? Iya betul. Usaha penyewaan pacar. Ini usaha apa sebenarnya? Ini usaha simpel aja sih, cuma buat bisa buat temenin jalan, chattingan, ala-ala kayak pacar gitu. Nama perusahaanmu apa? Rental Girlfriend Uwu. Rental Girlfriend Uwu. Uwu. Kenapa harus ada Uwu di belakangnya? Ya biar kesannya imut aja gitu. Oke, ini udah berapa lama ini? Udah berjalan 1 tahun. 1 tahun? Iya. Emang ada orang yang memanfaatkan jasamu ini? Banyak sekali. Banyak sekali? Iya. Rental pacar? Iya. Banyak orang memanfaatkannya? Banyak banget. Nah, nanti jelasin ya, mereka menyewa pacar ini untuk apa? Kan lebih baik cari pacar, pertama gratis. Iya. Kedua, memang karena kita suka, gitu kan? Iya. Lalu siapa orang yang membutuhkan pacar sewaan? Dan apakah tidak berisiko? Kalau ada orang nyewa pacar, terus ini apa? Kamu menyebutnya apa? Teman-teman yang disewakan ini? Talent. Nah, apakah tidak berisiko bagi talentmu kalau ada yang nyewa terus dijahatin, dinakalin, ya? Itu kan ada risiko-risiko seperti itu. Tapi nanti kamu cerita. Sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Hai. Halo, Candy. Oh iya, siapa ya? Kenal ya? Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak punya pacar, sewa pun jadi. Tren sewa pacar ala Jepang ini tengah ramai diminati di Indonesia. Salah satu penyedianya bernama Rental Girlfriend Uwu di Kota Malang, Jawa Timur. Rental Girlfriend Uwu adalah sebuah agensi penyedia talent untuk dijadikan pacar sewaan. Usaha ini dirintis oleh seorang gadis bernama Candy pada Desember 2021. Memasang tarif Rp300.000 dengan durasi 3 jam untuk sekali kencan offline, pengguna jasa akan diperlakukan layaknya pacar sungguhan, namun dengan batasan wajar. Meski bisnisnya terbilang baru, nyatanya banyak peminat yang penasaran ingin mencoba menyewa pacar untuk berkencan atau sekedar menjadi teman mengobrol. Ini apa ya? Oh, futsal. Awalnya kan saya iseng-iseng buka Facebook, habis itu scroll kok ya kebetulan nemu gitu. Kebetulan juga posisi saya pas itu
habis putus sama pacar saya. Mungkin aku nemu solusi gitu ya buat penyembuhnya aja sih mungkin ya. Jadi akhirnya memutuskan buat rental. Saya jalan sama Talent Candy, udah jalan 2 kali sih sama dia. Salah satunya mungkin gandengan tangan, dan request nama panggilan. Kalau kita mau jalan offline date, kita juga bisa request outfit. Misal kita mau kapelan, dia bisa menyesuaikan juga. Saya ngerasanya sih kayak pacar beneran. Tak hanya kencan offline, rental girlfriend UWU juga menyediakan jenis kencan online berupa chatting bertarif Rp40.000 per hari. Dengan varian servis tambahan seperti voice call, video call, pub selfie, sampai bermain game bersama, semuanya bisa dilakukan. Saat ini rental girlfriend UWU memiliki 9 talent yang terdapat di kota Jakarta, Bogor, Bandung, dan Malang. Kalau untuk mereka yang klien-klien ini tuh mereka tuh kayak ngerasa kesepian sih sebenarnya. Kadang ada juga yang mereka sibuk kerja gitu, jadi kayak pengen ngerasain punya pacar, tapi karena terlalu sibuk kerja, jadi mereka nggak ada waktu. Kalau unik sih, aku pernah dibawa ke nikahan mantan, terus pernah dibawa ke ulang tahun dia sendiri, ketemu sama keluarga gitu. Rental girlfriend ini kan sedikit banyak dicap orang jelek negatif gitu kan. Aku cuma meluruskan kalau misalnya di sini di tempat kita ini tuh kita cuma nemenin buat kalau misalnya kamu butuh teman, terus kamu takut gitu buat ngobrol sama cewek, kita bisa bantu gitu kan. Semoga kita bisa memberikan jasa ini kepada orang yang membutuhkan. Candy berharap kedepannya jasa sewa pacar ini bisa semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Baik, sudah 1 tahun ya sewa pacar, ada 9 tadi ya. Iya. Dan itu ada di Jakarta, Malang, Bogor, Bandung, Malang. Bandung. Oke, jadi sudah di 4 kota ya. Iya. Dan ke depan akan dikembangkan karena yang berminat ternyata banyak ya. Iya, betul. Baik, nanti jelaskan bagaimana prosesnya. Kalau misalnya ada yang membutuhkan pacar sewaan tadi, itu prosesnya bagaimana? Prosesnya kita bisa ini kan, ada platform Facebook sama Instagram. Nah, di Instagram tuh di bio-nya nanti tuh ada link untuk ke WhatsApp kita. Jadi nanti hubungi adminnya, langsung hubungin saja. Halo admin, saya ingin sewa nih. Nah, nanti kalau emang belum tahu nanti bakalan diarahkan sama adminnya. Itu ada katalognya. Ya ada katalog semua talent tuh hobinya apa, namanya siapa, fotonya bagaimana, kesukaannya apa. Jadi lengkap. Jadi orang-orang bebas mau pilih mau yang talent yang mana aja. Sesuai yang mereka mau, cocoknya oh aku mau sama talent yang ini cocok soalnya hobinya sama gitu. Aku mau talent yang ini dong Min gitu. Boleh mau online mau jasa online atau offline, nanti ada press release-nya sendiri. Oh, ada offline itu artinya ketemu seperti tadi. Betul. Ya. Nanti ada press release-nya sendiri, nanti dikasih order from talent tersebut. Nanti diisi dari nama, nomor WhatsApp, terus service apa aja yang bakalan dipilih gitu. Nah, kalau udah nanti kabarin admin, terus lanjut ke payment. Itu payment Harus bayar di muka? Iya, betul. Lunas? Iya, maksimal H-1. Oke, sebelum pertemuan, Iya, kalau betul. itu offline. Iya, betul. Online juga sama. Online juga sama. Iya. Baik, kalau dilihat ini ya, oh tadi modelnya Candy. Iya. Tapi Candy sendiri kan founder ya, tapi juga talent. Iya, dulu saya juga talent juga. Oh, oke. Jadi kalau dilihat sini, ini syaratnya apa bagi orang yang mau sewa pacar di rental girlfriend UWU ini? Iya, kalau Syaratnya apa misalnya? Apakah semua orang boleh atau tidak? semua orang boleh kecuali yang memiliki pasangan. Oh, yang sudah memiliki pasangan, Itu tidak boleh. kan dia bisa bohong. Iya, iya itu emang rawan ya. Oke. Cuman kalau offline date kan kita kan menyertakan KTP. Oke. Jadi bisa tahu dia sudah belum menikah. Iya, betul. Tapi kalau dia udah punya pacar, iseng-iseng aja gitu? Iya, itu memang susah ya buat ini ya
milah-milahnya. Cuman Oke, tapi intinya yang pertama nggak boleh suami orang ya betul. atau nggak boleh yang Istri sudah orang. beristri, Ya, nggak boleh ya. boleh. Tapi kalau dia jomblo umurnya udah 70, Ya nggak apa-apa sih, kita tidak memiliki batasan umur memang. oh, umur nggak jadi masalah. Iya, nggak jadi kalau masalah. dia belum menikah tapi umurnya udah 60, boleh? Boleh. Astaga. Oke, oke, saya membayangkan kakek-kakek kencan sama anak muda. Nah, batasan usia talentnya sendiri berapa? Nah, talentnya sendiri ada syaratnya nggak bahwa dia belum bersuami? Iya, Pastinya gitu ya? pasti. Terus kemudian ada izin dari orang tua, boleh harus atau tidak? Kalau Umurnya berapa sih minimal umur? Minimal itu kita 18 tahun. Oh, Yang pasti, dianggap sudah dewasa, jadi iya. sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Betul. Oke. Terus kemudian syarat lain bagi penyewa apa? Syarat Bagi lainnya- klien. Bagi kliennya, Apakah saya misalnya, kok saya, jangan saya deh, udah nggak bisa kan, udah menikah ya. Atau ada orang yang mau nyewa tapi dia mau bawa ke Singapura, boleh atau tidak? enggak boleh, enggak Oh, bisa. tidak bisa, harus Iya. di area kotanya aja, Iya, betul. nggak boleh keluar kota. Enggak boleh. Oh, nah itu kan syarat juga. Iya. Terus ada syarat boleh pegangan tangan, boleh usap-usap gitu-gitu atau tidak? Boleh pegangan tangan, rangkul pundak, terus elus-elus ini kepala. Boleh. Boleh, bisa foto Itu kena juga. tarif lagi atau tidak? Oh, enggak, udah sama Oh, itu satu tarifnya. paket? Iya, satu paket. Betul. Tunggu dulu, aku nggak tahan ini soalnya. Ngebayangin mau pegang gini kena tarif kan nggak jadi. Gitu, nggak jadi. Oh, jadi pegang tangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus kalau dia atau klien minta dia terus-terusan gitu dalam 1 minggu 10 kali boleh juga? Maksudnya? Enggak, maksudnya gini, kan itu tarifnya apa? Per jam ya? Iya, per 3 jam. Per 3 jam. Oke, kan hari ini ada yang sewa 3 jam. Iya. Nanti malam dia kepingin sewa lagi 3 jam. Besok pagi 3 jam lagi. Sorenya 3 jam. Lusa 3 jam lagi. Atau dipatasin, nggak boleh ya terlalu sering-sering. Nanti akhirnya jatuh cinta atau apa gitu. Bebas sih kalau kayak kita. Oh, Asal boleh. talentnya mau gitu. Yang penting talentnya mau. Iya. Nah, talent ini boleh nggak waktu dia lihat, aduh ini bukan tipeku ini, dari perwajahan misalnya, kan dia Iya. belum tahu sifat nih. Iya. Dia bilang, aku nggak mau dong. Boleh nggak nolak talentnya? Kalau nolaknya karena fisik atau hal tersebut nggak bisa. Oh, jadi begitu talentnya mau menjadi bagian dari kegiatan ini, dia harus terima Apa adanya. siapapun kliennya. Betul. Nggak boleh milih-milih. Kalau pilih-pilihnya kecuali ada alasan yang benar-benar penting, kayak ini apa tuh, kayak ini ternyata mantanku, kalau ada mantanku pesen itu jangan boleh. Itu oke, masih kita Siapa tahu bisa boleh-bolehkan. balikan. Tapi ngomong ada yang pernah kemudian karena sering bertemu terus jatuh cinta, terus kemudian pacaran. Ada. Nah, kalau sudah pacaran dia harus keluar atau boleh tetap? Kita bebas mau kamu pacaran tetap di sini atau gimana, yang penting profesional. Profesional, nggak boleh berantem, nggak boleh itu karena kamu udah punya pacar, pacarmu cemburu gitu-gitu nggak boleh ya? Betul. Itu sudah ada dalam kontrak begitu? Iya. Oke, jadi sebenarnya siapa yang membutuhkan jasa ini ya? Membutuhkan jasa ini ini sih kayak orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang introvert ya. Introvert yang Oke, pengen dia coba. malu kalau itu ya, Iya, ketemu coba. orang baru. Betul, pengen coba jalan sama cewek juga. Kayak gitu. Terus rata-rata juga pekerja yang bener-bener sibuk, workaholic banget gitu. Yang emang butuh gimana sih, aku nggak sempet cari cewek nih gitu. Gimana sih rasanya punya cewek gitu. Oke. Gitu. Candy, apa orang nggak melihat ini adalah usaha prostitusi terselubung? Kamu pernah nggak dituduh seperti itu? Pernah, tentu saja pernah. Nah, Candy sekarang cerita. Selama kencan atau sewa pacar dari rental girlfriend UU ini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyewa? Yang pertama yang nggak boleh dilakukan ya pasti membahas tentang yang berhubungan dengan seksual. Oke, jadi omongan-omongan yang
tendensi porno itu nggak boleh. Ya, itu sangat dilarang. Oke, terus? Memaksa talent untuk melakukan suatu hal yang di luar servis. Oke, apa itu misalnya? Pernah nggak ada kejadian? Pernah. Apa kasusnya? Kayak maksa-maksa buat kasih pap waktu talent mandi atau gimana Oh, gitu. itu nggak boleh ya? Iya, itu nggak boleh. Oke, terus apa lagi? Terus ini tidak boleh sembarangan memegang-megang talent, Oke, kecuali yang sudah ada di paket situ tersebut. di paket itu yang standar adalah boleh gandengan tangan, Ya, boleh rangkul rangkul pundak. pundak, Iya, boleh elus-elus kepala. iya, 3 itu aja. sudah sebatas itu aja. Kalau kalau si penyewa ini mau lebih dari itu, batasnya apa? Nggak ada? Nggak bisa, Oh, nggak bisa? nggak boleh. Iya. Walaupun bayar lebih nggak boleh? Nggak boleh. Oh, oke. Lebih dari itu, talent boleh membatalkan atau meninggalkan penyewa. Betul. Itu ada dalam kontrak gitu ya? Ada. Baik, soal pelecehan seksual ini kan berisiko ya. Iya. Maaf, teman-teman talent ini umurnya rata-rata berapa? Rata-rata 19 sampai 27 tahun. 19 sampai 27. Nah, ini kan rawan pelecehan seksual, ya. Bagaimana menjaga agar talent ini tidak dilecehkan secara seksual oleh penyewanya? Bagaimana menjaganya? Itu yang pertama, kita bisa membawa bodyguard waktu kita melakukan offline date. Loh, jadi bodyguard ini akan menemani si talent? Iya, cuman nggak kelihatan, jadi kita memantau dari jauh. Nah, jadi teman-teman jangan berpikir aneh-aneh ya. Ada yang dari jauh memantau. Iya, Itu udah betul. standarnya begitu ya? Iya, Tanpa si penyewa merasa terganggu. betul. Oke, jadi itu sudah memang caranya seperti itu. Iya, Oke. Nah, kemudian usaha ini tadi kan kamu bilang banyak yang kliennya atau banyak penyewanya. Sebanyak apa itu? waduh. Setiap minggu berapa misalnya atau setiap hari ada berapa? Mungkin setiap minggu itu ada sekitar 30 sampai 50 lebih Wih, pesenyawa. banyak sekali. Iya, Yang nyewa ini rata-rata umur berapa? umurnya rata-rata 20 sampai 30 tahun. Gitu. Nah, Candy, apa orang nggak melihat ini adalah usaha prostitusi terselubung? Kamu pernah nggak dituduh seperti itu? Pernah, tentu saja Nah, pernah. bagaimana kamu menjelaskan bahwa ini bukan prostitusi? Ya, saya menjelaskan kalau emang ini jasa ini berbeda dari jasa prostitusi tersebut karena kita cuman menemani saja, cuman apa ya, melakukan hal yang positif lah. Kita nggak sampai lebih-lebih kayak pegang-pegang sembarangan gitu, terus melakukan pembicaraan yang menjurus ke seksual itu di kita aja udah dilarang sekali gitu. Terus kita cuma ini sih kayak hanya sebatas menemani apa ya, kayak chattingan biasa ala-ala pacaran, telepon bahas ya ala-ala pacaran gitu. Hanya itu saja, sebatas itu saja. Sejauh ini tidak ada sampai kemudian ada, maaf, terjadi pemaksaan, pelecehan gitu? Alhamdulillah tidak ada. Oke, karena sejak awal sudah memang dikasih batasan-batasan tadi ya. Betul. Dan penyewanya ini relatif masih muda-muda lah ya, bukan, maaf, om-om nakal gitu, bukan ya. Bukan. Nah, Candy, tadi kan Candy juga bilang pernah jadi talent atau masih jadi talent? Pernah jadi talent. Pernah. Nah, Candy, bagaimana reaksi orang tuamu? Orang tua tahu nggak bahwa Candy punya usaha ini atau Candy pernah jadi talent? Orang tua tahu? Tahu. Terus bagaimana reaksinya? Ya awalnya emang khawatir kayak nggak bahaya atau gimana. Tapi saya kan menjelaskan, oh enggak kok, kan cuma peraturan kayak gimana, cara kerja saya kayak gimana, nantinya apa tuh antisipasi saya kayak gimana. Itu saya jelaskan ke orang tua saya dan mereka selagi itu positif bakalan didukung. Nah, kalau sampai ada yang tanya positifnya apa ini sewa pacar ini? Coba jelasin. Positifnya. Manfaat bagi penyewa apa? Nah, manfaatnya ini salah satunya sebagai pendengar yang baik, dan mereka juga rata-rata ini bisa terbuka. Oke. Terbuka
Rata-rata ada ini, ada yang kayak takut sama cewek gitu, terus coba-coba jasa ini, akhirnya oh mereka lebih terbuka sama cewek. Oh iya, terima kasih atas saran-sarannya kayak gitu. Jadi untuk kasarnya melunakkan seseorang. Hati yang kaku. Iya betul, betul banget. Ini maaf ya, aku nggak bisa memahami cara berpikir anak-anak muda, jadi agak pusing ini dengan jasa atau usaha seperti ini. Tapi apapun juga ya, ini kreativitas ya. Ternyata ada yang membutuhkan teman curhat, teman jalan ya. Iya. Bahkan ada yang diajak ketemu orang tuanya Iya, pada betul. momen ulang tahun. Iya. Mungkin dia malu teman-temannya datang, kesannya nggak punya pacar Iya. kan. Nah, jadi hari itu bisa aja dia pengen seakan-akan punya pacar dan seterusnya ya. Jadi banyak positifnya ini ya. Iya, Dan ini usaha yang menjanjikan juga ini ya. iya betul. Artinya secara income menarik ini ya. Sampai di empat kota. Nah kalau online tadi batasannya apa dan servisnya apa kalau online tadi? Kalau servisnya kita ada chattingan, pub selfie, voice note, voice call, video call, main game bareng, sama sleep call. Itu tarifnya beda-beda. Beda-beda. Main game bareng. Iya. Oke. Padahal ngajak tetangga kan nggak bayar. Vibe-nya beda. Oh, main game ini. Oke, tapi itu memang jasa yang juga dibutuhkan ternyata ya. Iya. Terus kalau chatting seakan-akan pacaran gitu, halo sayang, kayak Iya, tadi tuh. iya, Selamat betul. malam, kamu bubuk ya, gitu-gitu Iya. ya. Jangan capek ya, besok. Iya. Gitu-gitu aja melayani itu ya. Iya. Itu bisa ada batas waktunya atau boleh sepanjang hari? Bosan dari talent bangun sampai tidur. Oke, tergantung bayarannya. Argonya jalan terus gitu ya. Iya. Itu hitungannya sehari, sejam atau apa kalau yang online chatting itu? 1 hari. Oh, 1 hari penuh. Iya, 1 hari penuh. Berapa itu? Kalau yang tarif 1 hari chat itu 40.000, 40.000. 3 hari itu 80.000, Oh, ada diskon ini ya. yang 1 minggu 150.000, yang 1 bulan tuh 600.000. Cuman udah ada free pub selfie, voice note, sama voice call. Oke, itu boleh menampakkan wajah atau tidak? Boleh? Oh, boleh ya. Ini kayak pacar imajiner gitu ya. Iya betul. Oke, jadi ngelamun, aduh aku punya pacar, padahal sebenarnya enggak itu Ini ya. enggak. Bayar dulu ya. Bayar dulu. Baik, bisa cerita berapa penghasilan per bulannya kalau begini? Penghasilan per bulannya Rahasia. anu sih, pokoknya ya, alhamdulillah banget Pokoknya ya di atas ya. UMR lah ya. Wih, di atas Iya. UMR. Aduh. Tapi sehari-hari kamu apa ini? Masih Keseharian. kuliah atau sudah kerja? Masih kuliah saya. Masih kuliah. Ya, Jadi ini sebenarnya usaha sambilan lah. iya betul. Ke depan kamu mau kembangkan usahamu ini kemana lagi? Menambah talent ke wilayah-wilayah yang emang banyak peminatnya juga. Gitu. Oke. Kalau dari pengalaman yang banyak peminatnya dari kota-kota mana misalnya? Di luar Jawa atau masih sekitar Jawa? Masih sekitar Jawa sih. Yang paling banyak Jakarta. Jakarta ya. Iya. Banyak jomblo di situ ya. Banyak Orang yang banget nggak tuh. terlalu kerja keras sampai lupa punya pacar. Ya, sampai dulu, sampai dulu. Oke, makasih Candy Ya, ya. terima Sudah kasih. cerita. Ini ide yang nggak terpikirkan lah zaman dulu ya, zaman saya Oh maksudnya. iya, jangan. Tapi zaman kalian banyak sekali ide-ide kreatif yang kadang-kadang apa ya nggak masuk akal tapi ternyata ada. Ya, apapun juga sukses, hati-hati tetap. Semoga dengan apa yang kamu lakukan banyak orang yang bisa dibantu ya. Ya, amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Katanya kamu ini punya usaha atau jasa untuk mengakomodasi orang-orang yang lagi emosional, lagi marah, lagi kesel, lagi benci banget sama seseorang misalnya, atau marah pada keadaan gitu. Apa betul? Betul, Bang, betul. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan tadi saya sudah kasih bocoran bahwa kalau Anda sedang dalam keadaan marah, emosi, frustrasi, jengkel, dan semua perasaan negatif,
dan Anda merasa tidak berdaya untuk melakukan sesuatu guna melampiaskan kemarahan atau perasaan Anda, karena banyak sekali alasannya ya, kenapa sampai nggak bisa dilampiaskan, jangan khawatir. Hari ini ada jasa di mana Anda bisa melakukan apa saja untuk menunjukkan kemarahan. Jasa apa itu? Nah, di depan saya sudah ada, namanya panjang, saya harus bacakan. Eliezer Naphtali Andi Anastasius Pinaria. Betul itu? Betul Bang. Tapi panggilanmu apa? Andi Bang. Enggak boleh. Andi ketemu Andi ini Bang. Enggak. Harus ada satu. Jadi kamu boleh pilih nama, panggil Eli, Oke. Eser, atau Nap, atau Tali, atau Anas, atau Sius, atau Pina, atau Ria. Pilih mana? Boleh nap aja. Nap. Ya. Kasihan sekali kamu. Orang tua udah seneng-seneng, bangga-bangga kamu dipanggil Andi, di sini panggil Nap. Oke, bolehlah kamu panggil Andi ya. Oke, thank you Bang. Supaya sesama Andi kita. Nah, katanya kamu ini punya usaha atau jasa untuk mengakomodasi orang-orang yang lagi emosional, lagi marah, lagi kesel, lagi benci banget sama seseorang misalnya, atau marah pada keadaan gitu. Apa betul? Betul Bang, betul. Oke. Jadi ini jasa apa sebenarnya? Berawal dari have fun sebenarnya. Harapannya itu tempat orang-orang yang ingin have fun dengan olahraga ekstrim dan Have unik. fun, olahraga ekstrim, tapi apa konteksnya dengan kemarahan tadi? Mungkin karena saya suka adrenalin paling Bang. Oke. Jadi dari situ kayaknya butuh sesuatu yang unik nih di Surabaya. Karena orang Surabaya juga. Oh, kamu dari Surabaya ya? Iya Bang, Area Surabaya ya? Area Surabaya. Ya wes podo lah. Terus? Nah, jadi orang Surabaya kan kayaknya adrenalinnya tinggi. Kayaknya butuh tempat yang unik dan have fun, tapi sedikit ekstrim. Jadi jasa apa sebenarnya yang kamu sediakan ini? Jadi ini sebuah tempat yang bisa menghancurkan barang. Sebuah tempat di mana orang bisa menghancurkan barang. Menghancurkan barang. Oke. Gitu. Barang apa? Barang elektronik sih sejauh ini Bang. Oke. Dengan cara apa? Dengan cara dipalu, dihammer, atau pakai tongkat baseball. Dan juga ada besi gitu. Astaga. Di ruangan itu? Di ruangan. Baik, nanti cerita ya. Oke Bang. Siapa yang membutuhkan jasa ini? Kelihatannya aku cocok juga itu. Boleh, Oke, Bang. nanti cerita, tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Rage Room merupakan tempat bagi orang yang sedang emosi untuk melampiaskan amarah dengan cara yang aman tanpa melukai siapapun. Wahana melepas stres ini juga mulai banyak hadir di Indonesia. Salah satunya Five Nine Service di Surabaya. Berawal dari keresahan saya melihat teman-teman di Surabaya mungkin punya beban mental yang cukup tinggi. Paling nggak orang-orang itu harus tetap have fun atau menyalurkan emosinya dengan cara yang unik sih. Sebelum masuk ruangan, pengunjung harus menggunakan baju pelindung yang telah disiapkan. Lalu pengunjung dapat mengekspresikan emosinya di ruangan khusus selama 30 menit dengan menghancurkan barang-barang yang telah disediakan. Seperti botol kaca, printer, hingga televisi dapat dijadikan target hantam dengan tongkat bisbol ataupun palu. Saya meluapkan kekesalan saya, kejengkelan saya, emosi saya terhadap kerjaan. Disinilah tempatnya. Tidak ada resiko apapun, tidak juga menyakiti orang. Wahana Stress Relief ini juga bekerja sama dengan klinik psikologi Dear Astrid untuk membantu pengunjung yang membutuhkan penanganan profesional. Manusia itu secara biologi, kalau dia emosi, itu adrenalinnya naik. Five Nine Service ini memberikan kepada kita peluang untuk secara private, ya di ruang yang mereka sebutkan Rage Room itu, dia memberikan alternatif kepada orang-orang yang mungkin sangat tinggi emosinya, bertumpuk-tumpuk, persoalannya nggak selesai, nah sehingga dia mungkin bisa melampiaskannya di situ.
Ruang pelampiasan emosi atau Rage Room pertama kali muncul di Jepang pada tahun 2008. Tujuannya untuk membantu pegawai yang stres dan meringankan perasaan frustasi mereka yang terpendam. Kini, fasilitas pelampiasan emosi seperti itu semakin populer di sebagian kota besar di Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, wahana stress relief ini juga sudah ada di beberapa kota, seperti Jakarta, Bali, dan Surabaya. Berlokasi di kawasan Pasar Tunjungan, Surabaya, Five Nine Service dapat menjadi alternatif untuk mengekspresikan emosi dan meredakan stres. Ini adalah olahraga ekstrim yang mungkin belum pernah ada di Surabaya. Jadi ayo datang, ayo main, rasakan sendiri gimana experience-nya. Mudah-mudahan ada hal-hal yang melegakan setelah itu. Oh begitu. Jadi nama usahamu ini Five Nine Service. Kenapa Five Nine ini? Kalau filosofinya sih diambil dari, kalau orang kerja kan dari 9 to 5, Iya. kita menyediakan jasa untuk dari 5 to 9 service. 5 to 9. Jadi 5 pagi atau 5 subuh? 5 sore ke jam 9 malam. Oh, 5 filosofinya. sore. Oke. Gitu. Emang ada yang memanfaatkan jasa ini di Surabaya? Di Surabaya, Bang. Ada di mana lagi? Kebetulan di Surabaya dulu. Oke, tapi mungkin akan berkembang ini ya. Amin. Jadi di Surabaya banyak yang memanfaatkan jasa ini. Cukup banyak, Bang. Nah, kalau ada orang datang mau memanfaatkan jasa ini, apakah mereka harus ada komunikasi atau konsultasi atau apa bahwa dia punya masalah apa atau enggak? Pokoknya lagi marah ya, ya silakan bayar, hajar itu. Tinggal apa? Milih barang apa yang mau dia rusak. Iya. Jadi Oke, sebenarnya gimana, Ge? jadi sebenarnya nggak ada ketentuan di awal sih, Bang. Lebih kepada kita menyediakan experience juga sih. Kan mungkin orang belum pernah tahu gimana rasanya gitu. Jadi lebih ke mencoba sesuatu hal yang baru dengan ekstrim lah bisa dibilang. Oke, sebenarnya tadi kan dibilang olahraga ekstrim ya. Artinya orang yang nggak bermasalah cuma mau have fun juga silakan aja silakan. ya. Cuma kalau kita jengkel pada seseorang, misalnya aku lagi jengkel sama kamu nih, aku nggak bisa pesan orang-orangan mirip kamu itu supaya aku pentung, aku tinju gitu, nggak bisa ya? Pengennya sih gitu, Bang. Ada beberapa masukan, di print dong, jasa print supaya bisa naruh muka orang. Ingat ya kalau ada yang ngeprint wajahku kamu tolak ya. Ini perjanjian antar kita ini ya. Siap, Bang. Oke. Oh jadi ada usul seperti itu. Ada usul. Terus usul lainnya apa? Usul lainnya ini sih, boleh dong, Bang, sediain mobil gitu. Suruh hancurin mobil? Iya, sebenarnya kalau aku riset di Amerika gitu ada yang pakai mobil gitu. Mobilnya hancur juga? Dihancurin gitu-gitu. Terus ini akan diakomodasi nih kalau ada permintaan? Kita lihat nanti, Bang. Jangan di situ lah, Iya. cari lapangan lah. Betul. Tapi kita beli mobil bekas, kita cat dulu, rapiin, bagus, bikin kayak Lamborghini gitu, baru hajar gitu. Karena orang itu nggak bisa beli Lamborghini, jadi dia maunya. Oke, kayaknya aku butuh jasa ini. Boleh, Bang. Boleh banget. Nah, biasanya usia berapa yang memanfaatkan ini? Rata-rata? Rata-rata sih kuliah sih, Bang. Oh, anak kuliah? Anak kuliah. Oh, ini stres di sekolah ini ya? Kayaknya, di Bang. kuliahnya ya? Oke, atau mungkin putus cinta gitu ya? Betul. Tapi Betul. itu pernah dimintain keterangan nggak? Kenapa datang ke sini? Lagi jengkel masalah apa? Enggak ya? Itu Enggak sih. privasi mereka ya? Lebih ke kenapa kita menggait atau menggandeng Dear Astrid tadi, klinik psikologi. Ini. Oh, oke. Karena kekhawatiran kami kalau terjadi sesuatu di dalam, misalnya dia tidak bisa marah yang tidak terkontrol atau nangis. Oke. Nah itu yang sebenarnya menjadi concern. Kita harus ngapain ini gitu sebagai pertolongan pertama. Untuk itu kita menggandeng Dear Astrid untuk mentraining kru di sana untuk menangani. Jadi menangani si customer kalau tiba-tiba ternyata nangis, harus ngapain dan sebagainya gitu sih. Jadi Dear Astrid. Dear Astrid. Ini lembaga atau platform psikologi? Iya. Konsultasi? Iya. Oh, jadi sekarang Five Nine ini menggandeng Dear Astrid. Iya.
Karena mungkin pengalaman ada orang yang emosinya tidak terkontrol dan kalian bukan expertnya Iya, ya. betul. Kalian nggak tahu lalu bagaimana ini. Betul. Masa ditambahin lagi televisi satu supaya sampai dia kelelahan gitu kan. Tapi tetap naik. Ada itu peristiwa. Sejauh ini belum ada sih Bang. Oh, ini mengantisipasi. Mengantisipasi. Kalau kemudian ada yang emosinya nggak Ya. stabil, membutuhkan pertolongan Betul. ahlinya. Ahlinya, betul. Oke, nanti cerita termasuk berapa bayarnya kalau aku datang ke sana Oke. lagi jengkel mungkin sama istriku, tapi kan aku nggak berani. Aku terbang ke Surabaya nggak masalah. Oke, Bang. Bolak-balik Siap. nih. Keluar ongkos itu plus ongkos nanti ini, itu mungkin lebih melegakan daripada aku marah-marah di depan istri dan kemudian istri malah marah balik ke aku dan aku lebih stres. Oke, nanti Oke, kita dengarkan cerita berikutnya. Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Sekarang sih semakin berkualitas lah yang datang. Jadi yang datang benar-benar langsung beli TV, printer, botol gitu-gitu. Karena ini orang-orang yang bermasalah, Masalah. ini ya. Baik, Andi. Jadi sebelum berapa harga ya jasa yang kalian sediakan ini, aku ingin tahu kita dikasih durasi nggak untuk marah-marah di ruangan itu? Iya Bang, jadi setiap sesinya ada 30 menit durasinya. 30 menit. Kalau aku minta nambah boleh-boleh aja. Boleh. Oke. Jadi kan nambah sesi jadinya. Iya. Aku bilang belum puas. Aku Boleh. bilang minta lagi taruh barang di sini. Itu barang dihargai per barang atau gimana? Itu satu paket. Per barang Bang. Berapa itu misalnya? Aku paket standar dulu deh. Standar itu isinya apa yang aku boleh hancurin atau rusakin? Jadi sebenarnya sekarang itu nggak ada paketan Bang. Jadi tergantung barang yang dia mau beli. Oh, jadi barang yang dihancurkan itulah nilai yang dia harus bayar. Betul. Per 30 menit tadi. Per 30 menit. Kasih contoh, misalnya tadi ada televisi. Televisi. Iya, Televisi itu kisaran 200.000 sampai 250.000 oke. gitu. Kalau botol tadi? Botol dari 15.000 sampai 100.000. Jadi botol bisa diecer satuan, 2 sampai 10. Oke, kalau belum puas 1, 2, 3, oke. Misalnya ini belum 30 menit tapi udah barangnya habis, dia bisa order lagi barang. Boleh. 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 Oke, jadi ada waktu 30 menit untuk marah-marah di situ. Betul. Jadi boleh teriak-teriak. Itu kedengaran orang nggak di luar dia marah-marah? Enggak sih Bang, kita kedap Kedap suara. suara. Oh, jadi kalau aku teriak-teriak itu nggak ada Betul. CCTV. Ada CCTV ya? Kebetulan belum sih, belum ada. Oh, oke. Tapi kita kan nggak tahu orang itu berisiko nggak di dalam itu. Kelihatan sebenarnya kan Bang, makanya Oh, kru ada kaca. ada kaca. Oh, oke. Jadi bisa tahu ya. Bisa tahu. Karena ini kan bisa juga berbahaya Betul. kan. Dia menggunakan alat ini Betul. lepas dari sudah menggunakan Betul. baju pengaman, ya helm dan seterusnya. Betul. Tapi resiko itu kan tetap harus di apa ya? Antisipasi. Iya, diantisipasi ya. Ya. Nah, itu kan banyak sekali barang-barang yang dirusak, hancur begitu saja. Terus sampahnya dibuang kemana? Nah, jadi sebenarnya awal pembuatan Five Nine Service ini itu pertama yang saya riset Bang. Jadi di mana saya ambil barang dan di mana saya harus buang limbahnya. Jadi sebenarnya barang-barang yang dihancurkan ini adalah barang-barang yang akan di-recycle pada intinya. Jadi barang-barang elektronik seperti TV, printer, dan botol itu kan barang-barang yang akan di-recycle. Jadi kalau saya riset itu toko elektronik, kalau misalnya TV tabungnya rusak, dia memang harus menghancurkan dulu. Dihancurin dulu, baru didaur ulang. Oke, jadi ada yang menadah. Pengepulnya, betul. Oh, pengepul, bukan Betul. tukang tadah ya. Tukang kepul. Ada itu ya. Ada gitu Bang. Jadi ini bisa jadi duit lagi dong. Betul. Oke. Jadi sebenarnya ini ya jasa yang Menjanjikan juga. menjanjikan untuk didaur ulang gitu. Apalagi di tengah pandemi ini kan banyak orang stres itu ya. Iya Bang. Apakah tingkat ininya naik nggak omsetnya Hmm, di pandemi ini? sebenarnya kalau dilihat ininya ya Bang, perjalanannya itu di awal-awal nih biasanya pertama kali buka itu anak-anak konten kreator. Oh, Konten kreator. mereka hanya bikin untuk konten. Bikin, jadi belinya ya cuman botol 1 atau botol 10. Semakin ke sini, ternyata orang yang membutuhkan. Seperti kayak datang itu diam. Benar-benar orang yang membutuhkan Lagi jasa emosi. ini. Lagi emosi. Untuk itu yang, makanya tadi saya
Mengajak mengajak kerjasama. kerjasama sama di Rastreet karena mengantisipasi hal-hal yang kayak gitu. Jadi sekarang sih semakin berkualitas lah yang datang. Jadi yang datang benar-benar langsung beli TV, printer, botol gitu-gitu. Karena ini orang-orang yang bermasalah. Bermasalah. Ini ya. Oke, kapan persisnya dianjurkan untuk ke psikolog, misalnya ke Dir Astrid? Jadi setelah bermain, kita melihat gelagat-gelagat yang sepertinya dia membutuhkan. Seperti tadi contoh ya Bang, misalnya ada yang menangis di dalam. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah menenangkan, mencoba mengajak ngobrol. Kalau udah tenang, kita menyarankan untuk mungkin butuh ngobrol dengan profesional, boleh nih ke Dir Astrid ini kontaknya. Jadi lebih ke bukan menjudge bahwa ayo nih ke psikolog, tapi lebih ke mungkin butuh jasa ngobrol. Iya. Bisa ke Dir Astrid gitu. Oke. Sudah ada yang menggunakan atau memakai jasa itu? Sejauh ini masih kita sarankan. Oke. Gitu sih Bang, karena tempat ini kan juga baru banget bulan Oktober kemarin. Jadi kalau bicara mengenai usaha, kamu melihat bahwa ini bisnis yang menarik ya, menjanjikan ya. Iya Bang. Oke. Tapi masih ada di Surabaya aja. Iya. Tapi idenya dari mana waktu bikin Five Nine ini? Idenya sebenarnya mungkin karena saya suka adrenalin tadi Bang. Oh oke, olahraga ekstrim tadi. Olahraga ya. ekstrim. Mulai terpikirkan. Nggak kepikiran. Di Surabaya juga belum ada. Oke. Melihat potensi orang Surabaya yang adrenalinnya tinggi. Atau pemarah lah. Pemarah. Karena kan ada tuh beberapa kemarin yang viral Bang, yang ngeluarin tongkat di jalan, dia mukul. Terus viral di media sosial. Itu ya? Iya. Oke. Ya udah, itu jadi gimmick kita aja. Ayo deh, main di Five Nine Service daripada pukul orang di jalan. Gitu. Ini ada tempatnya. Ada tempatnya. Bebas. Ya, oke. Gitu. Jadi ini mengakomodasi. Ini bagus juga sebenarnya ya, sebuah tempat untuk meluapkan kemarahan. Jadi tidak sembarang diluapkan di jalanan, di rumah, ya. Betul. Dengan demikian diharapkan. Tapi memang sudah ada penelitian bahwa kalau orang habis mukul-mukul, hancur-hancurin itu kemudian lebih lega gitu? Kalau saya baca di Amerika sih, iya sih Bang. Ada lah. Saya baca, saya riset sedikit. Dan kebetulan saya juga sebenarnya belum pernah main sebelumnya. Oke. Jadi begitu ada tempat ini, begitu buka, 1 minggu setelahnya baru kayaknya saya harus coba deh. Ternyata memang beda rasanya. Oh. Oke, nanti kalau aku datang ke situ kamu jangan tanya-tanya apa Siap. masalahku ya. Iya Bang. Langsung tinggal suruh pilih aja. Oke, ke depan ada rencana modifikasi atau pengembangan apa? Ke depan mungkin akan lebih pendekatannya lebih ke tempat bermain yang lebih ekstrim lagi mungkin Bang. Wih, apa itu? Mungkin ada lempar kapak. Ada juga sih sebenarnya di beberapa tempat. Ada. Kalau lempar tanggung jawab pasti banyak Bang. Gitu. Oh, oke, lebih ekstrim, Lebih tapi ekstrim. tetap tidak berbahaya ya. Tidak berbahaya. Baik, terima kasih Andi. Terima kasih Bang. Sudah cerita tentang usaha yang menurut aku unik ya. Tapi mungkin dibutuhkan oleh banyak orang. Ya. Cuma orang tidak tahu mungkin ada tempat seperti ini untuk melampiaskan kemarahan ya. Biasanya kan mereka pakai sansak gitu Pakai kalau marah, bakbuk. Nah kalau nggak punya sansak gimana? Oke, makasih, sukses. Terima kasih. Semoga itu terus berkembang dan ada Terima kasih, manfaatnya untuk orang banyak ya. Suicide gitu ya. Bunuh diri ya. Untuk bunuh diri, terus ada yang dia hamil tapi anak mantannya. Dia sudah menikah tapi memilih untuk mengandung anak mantan. Oh. Padahal dia udah menikah. Iya. Tapi hamilnya mau dengan mantan. Iya. Tamu berikutnya adalah orang atau penggagas dari sebuah platform untuk mencegah orang depresi, frustrasi, atau menghadapi tekanan-tekanan hidup sehingga ujungnya bisa saja kemudian punya keinginan bunuh diri. Nah, dia adalah Irene Erika Sulu. Iya, panggilannya? Rene aja Bang. Rene. Iya. Rene, apa kabar?
Puji Tuhan, alhamdulillah baik, sehat. Oke, umurmu berapa kalau boleh tahu? Umur aku sekarang 24 tahun. 24 tahun. Tapi Iya. apa betul Rene dan teman-teman itu punya usaha, kegiatan, atau aktivitas untuk membantu orang-orang yang mengalami tekanan hidup, Iya. mengalami masalah-masalah, frustrasi, Iya, betul. atau depresi? Betul itu ya? Betul, betul. Jadi usaha apa ini namanya? Namanya curhatinaja.idn. Curhatinaja.idn. Yes, Oke, benar. ini sebuah platform ya? Iya, sebuah platform. Ini startup juga? Iya, bisa dibilang ya semacam lah Semacam, ya. oke. Tapi sebuah platform Platform online. yang ya. menawarkan jasa apa? Jasa curhat core-nya itu. Jasa curhat. Betul, jasa curhat. Nah, coba ceritakan secara sederhana dulu jasa yang kamu tawarkan apa ini? Jasa yang aku tawarkan ini ya core-nya memang curhat gitu ya. Bagaimana orang itu meluapkan isi hatinya, emosinya, dia mau nangis ya kita dengerin gitu. Dia mau cerita ya kita dengerin gitu. Sampai akhirnya jasa ini berkembang juga nggak cuma sekedar curhat, tapi dia ada konsultasi dengan psikolog, terus sampai ke assessment dan juga sampai ke psikoterapi gitu sih. Tadinya by phone? Iya, kita dari awal sudah menyediakan itu via chat, call, Oh, chat juga ya? chatting juga bisa. Oke. Chatting, call, video call, sampai sekarang juga bisa tatap muka gitu. Oh, oke. Bisa ketemu. Baik, jadi kalau ada orang konsultasi lewat media chatnya apa ya? Bisa media WhatsApp, Oke. atau DM Instagram, atau Oke. Telegram juga bisa, tergantung klien atau yang kami Pakai sebut platform yang mana? Helpy pengennya yang mana. Oke, terus Gitu. kemudian by phone juga bisa. By phone, telepon bisa. Dan kalau mau ketemu karena nggak puas, face to face ini juga bisa. Yes, bisa. Kalau ada helpernya atau psikolognya di kota dia. Helper ini adalah, Kalau helper itu dia sarjana psikologi atau pendengarnya. yang mendengarkan Betul, curhatan itu. betul. Terus kalau orang yang curhat disebut Helpy. helpy. Yes, Ini benar. klien gitu ya? Kliennya helpy. Oke, sebenarnya. pasien. Iya, semacam Tanda ya. kutip ya. Betul. Oh, itu helpy. Iya. Terus yang satu lagi disebut, Expert Expert itu? psikolog. loh tadi kan helper juga psikolog. Oh ya, jadi bedanya kalau helper itu sarjana psikologi. Sarjana psikologi itu hanya S1. Oh, oke. Kalau expert, Expert psikolog. Psikolog itu harus yang sudah sekolah S2, mengambil ini magister basic profesi. ilmuannya ada psikologi lah, yang Betul. helper. Jadi dia nggak sembarangan ya. Iya, Karena betul. gini, banyak sekali orang yang curhat kepada orang yang salah, sehingga akibatnya juga bisa negatif besar, ya. iya. Malah tambah persoalan. Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan, Rene, kita simak dulu tayangan. Curhatinaja.idn adalah sebuah wadah pertemuan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan secara psikologis. Airin Erika Sulu atau yang akrab disapa Rene adalah founder curhatinaja.idn. Awalnya, Rene sering diminta untuk mendengar keluh kesah tentang kesehatan mental. Sampai di tahun 2020, ia pun menggagas platform ini. Para klien atau yang disebut helpy akan mendapatkan konseling dari expert dan helper yang tidak hanya mendengarkan curhatan saja. Para konselornya pun bukan sembarangan. Expert adalah lulusan magister psikologi dan helper adalah lulusan sarjana psikologi. Menurut pengalaman aku ya, setelah dicurhatin aja itu sangat bermanfaat sih untuk kesehatan mental. Karena saya pribadi kan nakes nih ya,
Jadi berpikir ternyata kesehatan itu tidak hanya fisik saja. Curhatinaja.idn menyediakan pilihan paket untuk curhat, baik tatap muka, chatting, atau video call. Kedepannya, Rene ingin memiliki helper di setiap kota untuk bisa lebih banyak membantu mereka yang mengalami kesehatan mental. Rene, kamu kan masih muda, tapi sudah menampung permasalahan orang-orang yang depresi. Itu kan tidak mudah. Nah, Rene sendiri latar belakang pendidikannya apa? Aku psikolog. Psikolog, psikologi. artinya yang expert tadi ya? Iya, sedang menunggu wisuda sih. Tinggal menunggu wisuda. Iya. Itu artinya pendidikanmu S2? Iya, betul. S2 bidang? S2 Magister Profesi Psikologi Industri dan Organisasi. Oke, ya. Nah, dari mana muncul pikiran untuk membuat kegiatan usaha seperti ini? Munculnya itu bisa nggak sih Bang kalau aku bilang tuh iseng awalnya. Iseng. Iya. Oke, iseng-iseng tapi jadi usaha yang menarik ya. Iya betul, iseng. Isengnya kenapa? Karena waktu aku lulus S1 wisuda nih kan, SPSI gitu kan. Terus waktu orang ngucapin selamat, ditambahin curhatan di bawah gitu. Oke, apa curhatan pertama yang kamu ingat itu? Macam-macam karena nggak cuma 1-2 gitu Bang. Jadi ada beberapa. Jadi mengucapkan selamat terus kamu dianggap psikolog ini iya, ya. Terus betul. semua orang langsung curhat gitu. Iya, terus kayak boleh nggak sih nanya-nanya gitu, gitu kan awalnya. Terus? Awalnya yang kenal-kenal, lama-lama merambah nih ke yang stranger, mulai jadi DM request. Orang-orang yang tidak dikenal Iya. itu juga mulai bertanya. Mulai bertanya, terus akhirnya aku pikir kayaknya orang-orang tuh ada demand gitu ya, butuh ya untuk curhat, untuk nge-spill gitu. Karena aku pribadi juga pengalaman ada masa-masa di mana aku nggak bisa cerita sama circle aku, teman nggak bisa, pasangan nggak bisa, keluarga nggak bisa. Jadi sometimes we need strangers to talk gitu. Wah, ini menarik ini ya. Iya. Selama ini orang berpikir hanya kepada orang terdekat, keluarga, lingkungan yang dikenal kita bisa curhat. Ternyata ada kebutuhan untuk curhat pada seseorang yang kita nggak kenal gitu ya? Yes, bisa. Karena bisa jadi jangan-jangan sumber masalahnya ya circle itu sendiri. Jadi mau cerita sama siapa. Gitu sih. Baik. Jadi ini udah berapa lama jasa ini? Jasa ini itu dari Agustus tahun 2020. Berarti sekitar 2 tahun lebih 5 bulanan. Udah cukup lama. Banyak yang curhat di sini? Cukup banyak. Sekitar 2.000 lebih lah sudah ada yang menjadi klien kami. 2.000 orang udah curhat di sini? Iya. Ini rata-rata usia mereka berapa? Bisa diketahui atau tidak? Bisa, tapi cukup unik sih dicurhatin ini karena rentang usianya jauh. Mulai dari yang anak SMP usia 15 tahun sampai bapak-bapak yang sudah usia 56 tahun pun pernah itu jadi aku klien. Itu. Pakai nama samaran. Calon klien. Bukan, aku sudah. Ternyata diam-diam ya. Iya, sudah konsultasi di situ. Oke, jadi rentangnya begitu jauh ya, dari SMP sampai usia 56 tahun. Betul. Laki atau perempuan yang paling banyak curhat? Curhat, lebih banyak perempuan ya tetap. Tapi laki-lakinya juga tidak sedikit gitu. Oke. Jadi nggak jauh sih perbedaan persenannya. Oke. Masalah apa yang paling dominan? Tentu ya kalau ngebahas masalah biasanya itu terkait cinta. Cinta, gitu. memang cinta ini memang bikin masalah. Betul. Ini. Tapi cintanya sebenarnya macam-macam, Bang. Kayak cinta sama nggak orang cuman tua pada anak, anak pada orang tua, cinta saudara. Terhadap pekerjaan, cinta terhadap pada uang pekerjaan juga bisa jadi masalah itu. Oh iya. Cinta pada uang itu juga masalah ya. Betul. Ada ya masalahnya ya. Ada. Oke, karena yang dicintai nggak datang-datang. Itu bisa jadi itu kayaknya. Nah, coba ceritakan ya dari pengalaman hal-hal yang sifatnya unik atau yang menjadi catatan buat Rene dan teman-teman tentang orang-orang yang curhat. Karena aku dengar ada yang hamil ya, pacaran kemudian ditinggal gitu ya. Ada sugar daddy-nya gitu ya, macam-macam. Jadi sampai hal-hal seperti itu diceritakan. Betul. Terus apa lagi coba? Macam-macam sih, banyak banget Bang. Tapi memang yang berkesan untuk kita gitu ya, terkait waktu itu sih kalau aku yang paling berkesan seorang ibu
yang dia itu minta sesi dengan aku via Zoom. Dia minta sesi dengan aku via Zoom, terus dia punya masalah dengan suaminya. Dan dia kena KDRT lah ya, terus dia bilang, "Mbak, mau nggak ngelihat luka aku?" gitu. Dan waktu itu lagi Zoom, dia buka lukanya di sebelah sini, dan itu masih berdarah. Aduh. Yang aku melihatnya juga nggak kuat gitu sebenarnya ya, nggak kuat. Tapi dia nangis, dia cerita, terus di tengah-tengah dia cerita, tiba-tiba dia bilang, "Mbak, maaf banget, suami saya pulang." Dan akhirnya dia cepat-cepat nutup Zoom-nya dan sesinya selesai. Gitu. Jadi sampai sebegitunya cerita-cerita kalian tuh macem-macem. Ada yang seperti itu, ada juga yang sampai punya intensi untuk suicide gitu ya. Bunuh diri ya. Untuk bunuh diri, terus ada yang dia hamil tapi anak mantannya. Tunggu. Oh, ini kejadiannya sama mantannya, terus dia hamil. Iya, dia sudah menikah tapi memilih untuk mengandung anak mantan. Oh. Padahal dia udah menikah. Iya. Tapi hamilnya mau dengan mantan. Iya. Terus nasihatmu apa untuk orang-orang seperti ini ya? Atau nasihat kalian apa ini? Sebenarnya kalau kami sendiri itu fokusnya itu tidak memberikan nasihat. Karena every problems itu sudah ada solusinya. Dan biasanya orang itu udah tahu solusinya apa. Tinggal kita itu men-trigger mereka menggali solusi dari diri mereka yang terbaik itu apa. Karena pilihan solusi itu banyak. Kita hadir untuk memberanikan mereka memilih satu solusi yang menurut mereka paling tepat. Begitu. Saya sudah menyiapkan tali, saya sudah menggantung tali itu, dan kepala saya sudah masuk ke dalam. Dan anaknya melihat kejadian tersebut. Berapa banyak helper sekarang yang ada di Curhatin IDN ini? Untuk total helpernya sekitar 30 helper ya. Oke, itu ada di kota mana aja? Kotanya kita tersebar di mana-mana, mulai dari Medan, Palembang, Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali, Malaysia, Korea. Oh, sudah sampai luar negeri? Iya, betul. Malaysia, Korea. Yang di Korea itu orang Korea yang curhat atau orang enggak, Indonesia orang bekerja Indonesia, di sana? Iya. Oh, oke. Betul, karena mengaku mereka beda culture dan language-nya kan susah gitu. Oke, jadi helper itu berarti tinggal di Korea? Iya, betul. Tinggal di Malaysia? Betul. Jadi kalau mau offline, artinya mau face to face bisa? Bisa kalau di sana. Iya, maksudnya iya. Oh, iya. Artinya di kota-kota yang disebutkan itu bisa langsung gitu ya. Iya. Tapi kalau kota itu nggak ada helper, berarti pilih yang terdekat atau langsung ke pusat gitu, Jakarta? Iya, kalau mau rela sampai ke sini sih ya. Iya, atau kalau lewat telepon atau chat ya tinggal pilih, atau itu satu pintu aja semua? Tinggal pilih aja, bebas mau chat. Jadi kalau aku klik curhatin.idn itu, itu masuk kemana dulu? Oh, ke admin dulu. Oh, admin dulu, Arahnya terus admin bisa arahkan gitu? Iya. Oke. Nah, sekarang cerita soal perempuan, aku nggak tahu umurnya berapa, yang katanya sempat curhat, terus kemudian dicurigain oleh helper bahwa dia ini punya kecenderungan mau bunuh diri ya. Terus dikejar gitu, gimana ceritanya? Itu ceritanya 1 tahun setelah kami buka, gitu ya. Cukup berkesan lah untuk para helper curhatin, karena si helpy atau klien ini dia sudah repeat order lah ya. Biasa memang klien-klien yang curhatin itu nggak cuma curhat sekali, berkali-kali gitu ya. Nah, dia sudah berkali-kali curhat, terus dia sudah lama nih nggak pernah curhat lagi. Sudah lama, tiba-tiba salah satu helper melihat statusnya di media gitu ya, salah satu media. Inti dari statusnya adalah pamit dari dunia inilah ya. Gitu. Terus? Dia pamit, terus karena kami tahu dia adalah helpy kami dan tentunya kami tahu dia punya masalah. Akhirnya di situ
aku sendiri juga panik gitu Bang. Kayak aduh harus ngapain nih gitu. Terus akhirnya aku arahin semua, coba tolong hubungi secepatnya di call atau apapun, sama kita ubek-ubek data admin, coba cari temennya, karena setahu kami klien ini referensi dari temennya, makanya pergi ke kami gitu. Coba cari temennya siapa. Jadi kayak intel ya, kayak waktu itu kita cari-cari kayak gitu. Melacak ini. Melacak, terus keberadaan dia di mana sekarang, kediamannya di mana, dia lagi sendiri atau sama siapa. Itu terus dicoba-coba di telepon, katanya nggak nyambung, kedua nggak diangkat gitu kan. Terus akhirnya beberapa jam kemudian katanya diangkat. Tapi ketika diangkat itu nggak ada suara. Gitu, nggak ada suara, tapi helpernya nungguin, akhirnya muncul suara tangisan setelah beberapa menit. Setelah muncul suara tangisan, ya kami sebagai helper memang sudah terbiasa mendengar tangisan. Dia menangis untuk beberapa menit, dan setelah menangis, yang keluar, lupa ya kalimat persisnya apa, tapi intinya kayak, aku nggak tahu masih bisa melewati malam ini atau enggak. Aku rasanya ingin nyerah. Itu yang terucap, dan helpernya bilang tolong carikan profesional yang bisa menghandle karena saya ngomong udah nggak nyambung gitu. Akhirnya waktu itu kami cukup heboh mencari psikolog atau profesional di kota itu yang bisa menghampiri ya gitu, menemani, karena kalau ketika ada seseorang punya keinginan niat bunuh diri atau suicide, itu jangan sampai dibiarkan sendiri. Itu tolong dicarikan, tapi akhirnya malam itu terlewati juga. Terlewati itu maksudnya? Akhirnya dia menggagalkan niatnya. Karena ada profesional yang datang akhirnya menemani. Akhirnya kami tidak mendapatkan profesional saat itu. Tapi ditemani melalui telepon. Betul. Ditemani melalui phone, dan itu cukup berkesan buat kami. Akhirnya 1 bulan kemudian kami ada membuat seperti remake lah ya, remake reelsnya aja sedikit, itu untuk Suicide Prevention Day gitu. Itu sih. Lalu kalau yang satu lagi kasusnya di mana katanya dia telepon baru cerita dia baru saja nyaris bunuh diri, itu gimana? Itu ceritanya seorang ibu, klien kami, dia telepon helper gitu ya, dia telepon, awalnya dia nangis dulu, terus akhirnya dia mengaku, saya baru saja mencoba untuk suicide. Saya sudah menyiapkan tali, saya sudah menggantung tali itu, dan kepala saya sudah masuk ke dalam. Tapi dia itu seorang ibu yang punya anak usia sekitar 5-6 tahun. Dan anaknya melihat kejadian tersebut. Dan melihat kejadian itu anaknya menangis. Dan ketika anaknya nangis, akhirnya dia gak tega, dia batalkan usaha untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah itu dia langsung telepon curhatin, saya butuh bantuan. Oke. Gitu. Melampiaskan perasaannya gitu ya. Betul. Nah, jasa apa lagi yang diberikan oleh curhat.id ini? Jasanya itu kita dari curhat berlanjut ke konsultasi bisa berlanjut ke asesmen, asesmennya bisa ke kepribadian gitu ya. Kita juga ada grafologi yang melalui tulisan tangan, itu terus sikap kerja, minat bakat, dan lain sebagainya. Tidak melulu orang yang punya masalah ya, tapi kalau ingin tahu dengan karakter dia, sifat-sifat dia, ini profesi apa yang cocok gitu ya. Bisa. Atau mau cari pasangan hidup gitu. Iya, bisa. Ada juga, dari grafologinya ya? Untuk couple. Oke, jadi kita datang dengan karakter seperti ini, apa yang harus kamu, itu juga dilayani itu ya? Betul, dilayani. Lalu lanjut ke psikoterapi, terus kita ada couple counseling, yang itu juga arahnya ke counseling pranikah, pre-marriage counseling. Terus ada paket cerita untuk mama, khusus untuk ibu-ibu. Maksudnya apa itu? Itu paket karena cerita untuk mama. Iya. Apa itu? Jadi karena experience-nya kita sih mendapatkan klien ibu-ibu yang kalau minta curhat itu jamnya di luar office hour, maksudnya jam 4 pagi. Iya, saya pernah dapat. Aku pernah dapat jam 2 subuh. Itu juga ada pelayanan seperti itu? Ada, karena kami buka 24 jam. Sekarang di luar konteks itu, tapi secara umum ya,
apa yang harus dilakukan ketika kita tahu ada teman punya masalah, masalahnya itu kan sering nih kalau ada yang datang ke kita lah, dia curhat terus kemudian kita bilang, alah gitu aja kamu. Bagaimana sikap yang tepat agar dia tidak depresi, dia tidak kemudian melakukan tindakan yang ekstrim tadi itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai sahabat, teman, keluarga? Oke. Tentunya itu ya, sebagai sahabat, teman, keluarga, memang permasalahan orang itu beda-beda. Aku kuat, Bang Endi belum tentu kuat. Bang Endi kuat, aku belum tentu kuat. Gitu. Jadi ketika ada kerabat kita yang sepertinya bermasalah, coba kita itu posisikan diri kita seperti dia. Kita bayangkan apa sih yang akan kita rasakan, apa sih yang akan kita lakukan, gitu. Istilahnya ya empati lah ya. Empati dengan perasaan orang tersebut gitu. Dan kalaupun kita mau memberikan solusi, jangan memaksa. Jangan memaksa. Kalaupun dia nggak mau cerita full, jangan paksa. Kita bilangnya gini, kalau kamu nyaman untuk cerita, silahkan, aku ada. Tapi kalau kamu belum nyaman, nggak apa-apa. Biasanya kalau orang digituin langsung pengen cerita. Kayak gitu, karena kita nggak maksa kan. Gitu. Dan kalaupun memberikan solusi, kasih pilihan, jangan kayak kita arahkan setir ke satu solusi gitu. Karena balik lagi, solusi akan menjadi pilihan orang tersebut. Dia yang tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Terima kasih Rene. Iya, ya, terima kasih sudah berbagi juga. cerita di sini. Iya. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat buat kita semua. Tapi sebelum kita akhiri, saya hanya ingatkan kalau Anda menginginkan buku dari acara Kick Andy seperti buku ini, maka cara yang paling mudah adalah mengikuti kuis di Twitter, Instagram maupun Facebook Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang baru mengikuti episode ini dari tengah-tengah, tidak dari awal, juga jangan khawatir karena acara ini ditayang ulang di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada peluang bagi Anda untuk melakukan kebaikan melalui benihbaik.com. Karena di sini ada Pak Ade Hari, penyandang disabilitas tunadaksa, yang memiliki kemampuan fisik ya tentu saja terbatas ya, ingin memulai usaha laundry. Dia sekarang punya sebuah mesin cuci tua yang sangat terbatas tentu saja, tapi dia berharap kalau ada dukungan dari kita semua, maka dia bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi pengusaha laundry, tentu saja laundry kiloan. Dan itu membuat dia walaupun sebagai penyandang disabilitas yang terbatas fisiknya, tapi dia bisa mandiri. Yuk kita bantu Pak Ade Hari dengan klik benihbaik.com dan kita berdonasi semampu kita. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.